بسم الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amta alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk puasa yang ke-16. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak apapun yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapat ridha dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Temanya adalah mensyukuri nikmat. Banyak orang di antara kita yang tidak mau mensyukuri nikmatnya. Sehat setiap saat, setiap waktu kita nikmati. Setiap saat kita selalu diberikan Allah sehat dan waktu. Oleh karena itu mudah-mudahan selalu mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 40 berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Dan disebut bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sebenarnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, berpaling, tidak bersyukur, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Jadi kita paling tidak mudah-mudahan selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Waktu luang, jasmani kita sehat, rohani kita sehat, agar senantiasa Allah tambah nikmat itu kepada kita sekalian. Puasa yang kita lakukan hari ini, yang ke hari 16 ini, tidak lain dan tak bukan adalah perintah Allah. Jadi kita lakukan semata-mata mengharap ridha Allah dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syukur ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyampaikan sabdanya, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Belum disebut bersyukur seseorang hamba itu sebelum dia berterima kasih terhadap sesamanya. Apa maksudnya? Bahwa apa yang kita lakukan tidak hanya karena kita sendiri, tapi karena Allah dan juga karena orang lain yang memberikan kesempatan dan peluang kepada kita. Oleh karena itu semua adalah gambaran bahwa syukur itu kita sampaikan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah dan terima kasih terhadap kepada sesama yang sudah memberi kesempatan, yang sudah membantu kita dalam kegiatan-kegiatan yang bisa melancarkan daripada acara-acara kita ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada sebagian orang yang tidak mau bersyukur karena dia merasa segala hasil jerih payahnya adalah hasil dirinya sendiri. Tetapi dia tidak menyadari bahwa semuanya itu adalah karunia Allah. Karunia yang harus disyukuri. Tanpa karunia Allah, maka semua mustahil terlaksana dengan baik dan lancar. Dan juga tanpa pertolongan orang lain, kemungkinan juga tidak akan berhasil. Kalaupun berhasil, itu suatu kebetulan. Maka berterima kasihlah terhadap sesamanya yang sudah banyak memberikan kesempatan. Dan juga
banyak membantu dalam segala hal. Tapi ini semua adalah kita sebagai umat Islam yang memang berhak berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada sesamanya. Tentunya kita sebagai manusia akan memberikan manfaat terhadap syukur yang kita lakukan kepada Allah ini, terhadap terima kasih kita kepada sesama ini, ada beberapa hal. Yang pertama, orang yang selalu bersyukur tentu hidupnya akan lebih berkah. Berkah dalam arti kata, dia akan merasa tenang. Dia akan tidak merasa terkejar atau mungkin dikejar dengan dunia. Walaupun dunia itu masih tetap kita cari. Yang kedua, dengan syukur kepada Allah, kita akan terhindar dari penyakit hati, di mana seseorang hidupnya selalu kurang, selalu butuh, selalu bersusah payah untuk dunianya. Padahal harusnya dia menyadari bahwa ada hal-hal yang memang harus dilakukan, yaitu bersyukur kepada Allah yang sudah memberi kesempatan, yang sudah memberikan peluang, yang sudah memberikan sehat. Yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhindar dari yang namanya penyakit fisik. Bisa jadi orang itu kalau tidak bersyukur, sombong, merasa angkuh karena hasil usahanya sendiri, dan itu akan banyak membebani yang bersangkutan. Tentunya dia hanya akan menyadari kalau sudah sakit. Maka sebelum sakit, mari bersama-sama untuk selalu mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Dan juga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika seandainya kalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat itu. Tetapi jika kalian berpaling, ingkar kepada Allah, maka terimalah adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa kita sebaiknya pandai-pandai bersyukur, berterima kasih. Berapapun harta atau nikmat atau hasil yang kita dapatkan. Karena dari hasil yang kita dapatkan tersebut tentunya halal dan tentunya juga sisihkan kepada, yaitu mungkin kita bersedekah atau infak karena ada hak orang lain. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan banyak menambah daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani saat ini senantiasa memberikan barokah. Dengan harta yang kita peroleh ini banyak barokah, bertambah terus. Dan tentunya jangan sampai kita merasa curiga dengan Allah, seolah-olah harta yang kita dapatkan ini dibatasi Allah. Makin kita rajin, insya Allah makin banyak hasilnya. Tentu yang barokah. Tetapi dengan harta yang tidak barokah dan banyak hasilnya, tapi tidak barokah dan tidak halal, tentunya harta itu akan habis. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita selalu ingat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.